Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang berada di rumah. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan memulai atau mengadakan persekutuan doa di jam doa kita, jam doa hari Rabu. Silakan Bapak Ibu sekalian berdoa, kita akan memulai jam doa kita ini. Amin. Mari kita membuka jam doa kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, selamat malam Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima pujian, menerima syukur dan doa kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus untuk menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami, bahkan Tuhan Yesus kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima doa kami, menerima pujian kami dan menerima syukur kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, juga Tuhan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami satu persatu. Berkatilah Tuhan dan hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin acara jam doa kami dari awal pertengahan hingga selesainya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan di atas semuanya. Kami mohon pengampunan dosa dan perkara hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa. Layakkanlah kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, dengan doa syukur kami, dengan pujian kami Bapa. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang keempat, ayat 2. Silakan Bapak Ibu dan Saudara membuka Alkitabnya dan membacanya. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kami akan membantu membacakannya dari sini. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk kepada doa terpimpin, doa syafaat kita pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Tovan Arfile.
Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa, di mana hari ini kami terus berdoa dan tetap berdoa, menyerahkan untuk bangsa kami Bapa. Kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu, karena kami percaya segala pemulihan adanya itu daripada-Mu Bapa. Kami menyerahkan untuk yang terjadi di Indonesia ini Bapa, di mana virus corona COVID-19 masih merebah di Indonesia ini Bapa. Bahkan trennya terus bertambah dan bertambah. Kami percaya Tuhan tolong pulihkan negara ini, Tuhan tolong sembuhkan negara ini, dan Tuhan tolong berkati negara ini. Karena kami percaya hanya kuasa-Mu saja yang mampu. Biarlah kami umat-Mu terus bersatu hati dalam setiap doa dan permohonan kami untuk negara ini Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang baik di bidang kesehatan, baik untuk membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi, dan keamanan yang selalu diperketat guna kebaikan masyarakat. Biarlah pelayanan-pelayanan yang diberikan pemerintah ini Bapak boleh berjalan dengan maksimal, karena kami percaya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kasih karunia-Mu memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan selalu berkati kekuatan, kesehatan kepada para pemimpin-pemimpin negara kami, supaya mereka dapat terus melayani Engkau dan memberkati Engkau Bapa. Hamba-Mu pada saat malam hari ini juga, dan kami pada saat malam hari ini berdoa untuk disiplin dan kesabaran masyarakat akan hal mengenai pandemi ini Bapa. Kiranya mereka boleh melakukan segala aktivitas di rumah, baik bekerja, beribadah, dan kiranya masyarakat di Indonesia ini mengerti akan bahayanya wabah COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya, biarlah masyarakat ini Bapak boleh melakukan protokol-protokol kesehatan, boleh mereka semakin disiplin melakukan ini Bapak, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Bapak. Dan kiranya Tuhan akan terus memberkati masyarakat di Indonesia ini Bapak, khususnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, supaya mereka boleh selalu dan terus menerapkan protokol kesehatan ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk upaya penanggulangan COVID-19 yang semakin diperkuat. Kiranya sinergi pemerintah daerah, rumah sakit yang melayani pasien dan kebutuhan APD yang diperlukan boleh tersedia dengan baik Bapak. Karena ini adalah hal yang sangat penting Bapak, untuk menolong khususnya tenaga kesehatan Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang harus tetap bekerja di luar rumah, para medis, tenaga kesehatan yang melayani orang-orang sakit, biarlah dalam perlindungan dan naungan dan kuasa yang datangnya daripada Engkau. Kami juga berdoa bagi pencari kerja yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, berdoa untuk para badan-badan usaha yang mulai kembali beroperasi, serta sekolah-sekolah yang masih belum bisa memulai kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan akan memberkati keadaan seperti ini, di mana kami harus melakukan sesuai dengan kehidupan baru atau new normal. Kiranya Tuhan yang akan memberkati hal ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang terdampak dari pandemi COVID-19, baik yang di PHK dan yang lain sebagainya. Tetapi kami percaya bahwa yang Allah yang akan memberkati, bahwa Allah akan menyertai, bahwa Allah yang akan mencukupkan untuk setiap jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 ini Bapak. Biarlah kasih karunia-Mu nyata atas hal ini, biarlah kemurahan-Mu nyata atas hal ini. Dan kami percaya Bapak, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau sendiri akan menyempurnakan setiap doa-doa kami ini Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa, amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Mari kita sambut dengan pujian, mengangkat satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Rasa gelisah di hatimu, bila
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Jemaat yang terkasih, selamat memasuki jam doa pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tentu mengingatkan bahwa sejak minggu lalu kita melaksanakan jam doa maupun ibadah minggu dengan live recorded, di mana kita dapat menikmati walaupun mungkin suasana atau keadaannya berbeda dengan cara rekam di masa-masa yang lalu, tetapi kita terus percaya bahwa ibadah yang sejati itu tentunya adalah hubungan antara kita dengan Tuhan secara langsung. Jadi mari kita terus menikmati semua ibadah maupun jam doa dengan cara live recorded ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga kita telah memasuki suatu seri berkaitan dengan disiplin rohani, di mana kalau saya boleh mengingatkan kembali, disiplin rohani yang selama beberapa minggu ke depan kita pelajari tidak lain adalah suatu kebiasaan atau suatu latihan-latihan yang diambil menjadi kebiasaan hidup, dilakukan sehingga seseorang dapat meningkatkan karakter kehidupan rohaninya. Dengan maksud supaya ia menjadi murid, tentunya yaitu apa? Murid yang makin serupa dengan Yesus Kristus sendiri. Dan minggu ini kita berkesempatan untuk dapat belajar mengenai disiplin rohani berdoa. Sekali lagi, disiplin rohani berdoa. Dan tentu saja di dalam jam doa kita telah mengambil kebiasaan itu, telah mengadopsi berbagai latihan demi latihan, baik itu dalam doa Rabu, doa puasa, dan bentuk-bentuk doa yang lain. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu doa sudah semestinya bagi Anda sekalian, bagi saya, sudah merupakan suatu kebiasaan, suatu perkara yang tidak bisa kita lepaskan demi otot-otot kerohanian kita terus bertumbuh maupun berkembang. Ada seorang pengajar Alkitab yang ketika dia diberi bertanggung jawab untuk mengajar di satu kelas yang berisi 35 orang, ia berkesempatan untuk mengambil suatu survei terlebih dahulu di kelas tersebut, yakni dengan sebuah pertanyaan mereka diminta menjawab. Pertanyaannya demikian: jika Anda mengalami suatu masalah, mana yang Anda lakukan terlebih dahulu? Ada 3 option atau 3 pilihan. Yang pertama, apakah Anda berusaha untuk mengatasinya sendiri? Atau pilihan yang kedua, apakah Anda menelepon teman atau saudara untuk meminta petunjuk dari mereka? Atau yang ketiga, Anda berdoa. Ini seorang pengajar Alkitab, tentunya kelasnya adalah kelas nggak jauh-jauh dengan kelas Alkitab. Tetapi ternyata yang cukup mengherankan adalah bahwa dari pertanyaan ketika Anda menghadapi masalah, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Rupanya kebanyakan menjawab dari nomor yang pertama atau option yang pertama, yakni akan berusaha untuk mengatasinya sendiri. Ya, puji Tuhan pada jujur ya. Tetapi yang kedua juga tidak kalah banyak, ada beberapa di sana memilih option yang kedua, yakni apa? Menelepon teman atau saudara untuk meminta bantuan atau pertolongan. Dan hanya 2 dari 35 orang yang mengatakan bahwa ia akan berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semestinya ini mengingatkan kepada kita betapa sebenarnya kita perlu untuk terus
bukan saja ini menjadi latihan, tetapi sudah akhirnya menjadi nafas hidup kita sebagai orang percaya. Namun berkaitan dengan disiplin rohani, mengambil kebiasaan doa, sama seperti Yesus ajarkan, maupun yang juga rasul-rasul teladankan, atau bahkan orang-orang di sekitar Anda yang mungkin menurut Anda adalah orang-orang yang patut untuk diteladani. Mari kita melihat di sana tujuan berdoa itu sendiri. Ketika kita memperhatikan dalam pelajaran disiplin rohani berdoa, murid-murid seperti dituliskan dalam kitab Matius pasal 6 maupun Lukas pasal yang ke-11, di mana murid-murid meminta untuk Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah, nampaknya jelas sekali ya bahwa ketika kita memerlukan suatu nasihat berkaitan dengan keuangan atau finansial, kita akan datang kepada orang-orang yang ngerti tentang keuangan atau mengenai finansial. Bila kita mau melakukan investasi, kita akan datang dan minta petunjuk kepada orang yang mengerti tentang investasi. Jika kita mau bercocok tanam, pasti kita akan datang atau minta petunjuk kepada orang yang telah melakukan bercocok tanam atau bertani. Demikian juga hal-hal yang lain, misalnya beternak. Ketika Anda mau mulai beternak, Anda akan meminta saran kepada orang-orang yang pernah melaksanakannya. Murid-murid Yesus memperhatikan bahwa Yesus telah dapat menjadi teladan bagi mereka untuk berdoa. Maka Lukas 11 mencatatkan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan akhirnya kita mengenal dalam Matius pasal 6 itu sebagai sebutan doa Bapa kami. Ya, kenapa disebut doa Bapa kami? Karena memang kalimat doa dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Bapa kami ya, sehingga dimulai dengan atau disebut sebagai doa Bapa kami. Saya sih sebenarnya lebih setuju kalau ini disebut doa para murid, karena yang mendoakan ini kan murid, bukan Yesus. Yesus yang mengajarkan, tetapi yang harusnya mendoakan adalah murid. Kan di sana nanti akan ada dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kan Yesus tidak berdosa. Jadi tepatnya ini adalah bukan doa Yesus, tetapi doa yang disebutkan oleh para murid. Doa yang semestinya kita adopsi, doa yang semestinya dapat kita pelajari, apa tujuan yang tersirat di dalamnya. Mari kita melihat, jika Bapak Ibu Saudara memang menghafal atau cukup hafal dengan yang disebut doa Bapa kami, pasti dimulai dengan tujuan doa itu kepada siapa? Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami yang di Jakarta, Bapa kami yang di Lampung dan sebagainya. Tapi kita tahu kepada siapa tujuan kita berdoa, kepada siapa arah doa kita. Tidak lain adalah suatu hubungan yang akrab, suatu hubungan yang dekat, yaitu Bapa kita sendiri. Kalau seorang anak datang kepada Bapa meminta, pasti pengharapan besar ya, pasti tidak ada yang namanya sungkan-sungkanan, tetapi ya karena tahu, yakin bahwa Bapakku akan tahu kebutuhanku, aku memintanya kepada Bapa. Lalu juga disebutkan di dalam bagian doa itu sendiri, dilanjutkan dengan dikuduskanlah namamu, hallowed be your name. Dikuduskanlah namamu. Kita menghampiri tahta Allah, memang Dia ada Bapa kita, Dia adalah yang dekat dengan kita, tetapi kita harus menyadari Ia juga adalah Bapa kita, yaitu Allah yang kudus. Kekudusannya patut kita hampiri dengan rasa takut. Rasa takut bukan karena kita berdosa, tetapi rasa takut karena mengagumi kekudusannya, mengagumi keagungannya. Bahkan kemudian dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi biarlah kerajaan Tuhan nyata di bumi ini, biarlah kehendaknya nyata dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang dicontohkan Yesus sendiri atas segala, ayo kalau kamu perlu minta, nyatakan itu. Biarlah kehendak Tuhan yang akan terus ada dalam kehidupan kita. Kemudian juga di dalam Matius 6 tadi dikatakan, yakni doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya apa? Ini jelas sekali bahwa kita diminta untuk datang kepada Allah Bapa kita pada hari ini. Yang secukupnya Tuhan, berkaitan dengan apa? Urusan perut, makanan kok ya. Makanan kami yang secukupnya hari ini. Urusan perut, urusan fisik kami hari ini. Besok kami akan berdoa, berikan lagi makanan kami yang secukupnya. Besok kami akan datang dalam doa, berikan kami pada hari ini. Tidak direpel ya, tidak dijadikan satu doanya. Berikan kami makanan kami minggu ini secukupnya, atau bulan ini secukupnya.
maksudnya adalah supaya kita terus berpengharapan. Kita terus datang dalam kehidupan, yaitu berpengharapan atas pemeliharaan jasmani Tuhan. Bahkan kalau di dalam kitab Yohanes, yaitu 3 Yohanes pasal 2 disebutkan, pemeliharaan Allah berkaitan dengan fisik, tidak hanya soal makanan, minuman, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan. Akhir-akhir ini ketika kita terus bergumul dengan pandemi atau COVID-19 ini, maka kita juga diminta berdoa, tak henti-hentinya berdoa. Ketika kita juga berdoa, berikan kami makanan kami hari ini secukupnya, engkau pun boleh menghadapi atau datang kepada Dia berkata, Tuhan berikan kesehatan, lindungi kami dari mara bahaya, lindungi kami dari sakit penyakit, lindungi kami bahkan dari wabah yang terjadi pada saat ini. Itu pun tersedia untuk kita. Tujuan doa yang sungguh manis dan indah. Bahkan dikatakan di dalam frasa-frasa berikutnya, setelah dikata berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, kita diajarkan supaya untuk apa? Ampunilah kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ini ada pengakuan. Ini ada pengakuan dosa. Bahwa Allah mengetahui saya orang berdosa, Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi datang kepada Dia dalam kerendahan hati. Saya orang yang tidak layak. Saya orang yang patut mendapatkan belas kasih Tuhan. Namun juga di bagian selanjutnya atau di bagian terakhir Yesus mengajarkan bahwa ayo ingatlah, engkau perlu pemeliharaan Tuhan, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa intinya di sini? Jelas sekali bahwa kita diminta untuk terus mengharapkan pertolongan dari Tuhan semata atas segala macam cobaan yang mungkin terjadi. Ini berarti bahwa kita setiap saat sedang dilihat oleh si jahat kelemahan demi kelemahan kita. Kapan saja dia dapat masuk dan menipu kita, maka kita akan menjadi lemah dan menjadi terserang. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat akan selalu ada. Lepaskanlah kami dari segala pencobaan. Pencobaan juga akan selalu ada, tetapi doa kita adalah pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kejahatan. Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pencobaan. Nah, justru di dalam doa Bapa kami kita bisa melihat tujuan dari doa. Jika demikian luar biasanya tujuan doa ini, tentu saya ingin mengharapkan dan mendorong kita sekalian untuk mengalami Dia sendiri di dalam doa-doa kita. Seraya ketika kita menghargai kekudusan Allah Bapa, kita sampaikan juga segala kerinduan kita supaya kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya fisik, kesehatan maupun urusan makanan minuman, kita percayakan kepada Tuhan. Demikian juga kita mengharapkan pengampunan atas segala pelanggaran kita dan bahkan pertolongan di masa-masa yang kapan saja kita bisa dicobai oleh si jahat. Marilah kita terus berdoa mengingat bahwa tujuan-tujuan doa yang begitu luar biasa Yesus sendiri ajarkan dan tekankan pada kita. Di dalam jam doa ini mari, walaupun doa atau jam doa atau ibadah doa ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan setiap Rabu, gereja baptis dimanapun di seluruh dunia mengadopsi jam doa itu di hari Rabu. Karena itu kiranya bukan hanya sekedar menjadi kebiasaan untuk kita, tetapi akan kita hidupi, bahkan sekaligus menjadi training, suatu latihan untuk melatih otot-otot sebagai gimnasium atau tempat berlatih otot-otot rohani kita. Doa. Dan kiranya engkau mengalami Dia di dalam doa-doamu. Selamat berdoa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kini, meresponi kebenaran firman Tuhan, disiplin rohani berdoa, mari kita menaikkan satu pujian, menaikkan salah satu bagian dari tujuan doa kita, yaitu mengharapkan kekuatan dari Tuhan, mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Kaulah harapan. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dari tempat kita masing-masing, dan saya mengundang kita semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita naikkan lagu pujian Kaulah harapan.
dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan marilah arahkan hati kita di dalam doa-doa bersama anggota keluarga kita. Kepala keluarga dapat memimpin anggota-anggota keluarganya untuk berdoa melalui pokok-pokok doa yang dibagikan di WhatsApp grup gereja kita. Dan kini mari kita mohonkan berkat yang dari Dia. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.